Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, series kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan event handling yang sudah kita pelajari konsepnya di video sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk di part yang kali ini kita akan mencoba jenis yang namanya action event dan dengan cara menggunakan kelas yang saat ini aktif atau yang saat ini ada. Jadi kita tidak perlu membuat kelas lagi. Nah, bagaimana caranya? Penasaran kan ya? Baik, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel ini, bisa subscribe dulu ya. Atau yang sudah berulang kali tapi belum subscribe, bisa subscribe dulu. Dan misal suka dengan video ini, bisa kasih like-nya. Oke, langsung saja di sini. Nah, ini tak besarin dulu ya. Di video sebelumnya agak kecil-kecil ya. Nih, ada yang bilang kecil kalau kecil. Oke, nah tak gedein lagi dikit. Jadi menggunakan kelas yang saat ini aktif itu seperti apa? Jadi kita tambahkan saja di sini. Kita implement, kita pakai action event kan ya, berarti pakainya action listener. Nah, di sininya masih merah ya, karena belum diimport. Nah, tetap masih merah lagi. Kenapa? Karena kita wajib mengimplementasikan metode yang ada di action listener. Jadi kita ya implement all abstract method. Nah, ini sudah ada nanti di bawah ya, di bawah sini. Biarin dulu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan mengubah sedikit kode program yang ada agar lebih mempermudah kita nantinya dalam mengelola source code program ini. Jadi kita akan bikin ini ya, form ini di konstruktor. Jadi supaya bisa dibikin sebuah objek ya, jadi tidak di dalam public static void main-nya langsung. Jadi kita akan bikin konstruktor di sini, misalkan aplikasi ya, generate gitu aja ya, aplikasi perpustakaan. Kemudian nah, supaya tidak campur baur misalnya ya dengan kode-kode yang lain yang kemungkinan nanti akan muncul juga di konstruktor, kita bikin metode untuk khusus mendesain tampilan. Biasanya sih namanya init kayak gitu ya. Void, saya bikin private aja supaya nggak bisa diakses dari yang lain. Private void, tipenya void init komponen kayak gini ya. Nah, ini source kodenya ini akan saya pindahkan ya, saya pindahkan mana ini. Nah, sampai sini ya, saya pindahkan di dalam sini in komponen. Nah, sudah. Kalau sudah, di sini dipanggil ya, di konstruktornya dipanggil init komponen. Nah, ini ya, jadi kayak gini. Ini ya tips saja. Kenapa seperti ini? Nanti mungkin teman-teman akan tahu sendirilah ketika sudah sering ya menulis kode program di sini. Jadi biar lebih rapi. Nah, ini public static void main-nya saya taruh di atas saja ya, paling atas sini. Nah, gini, taruh paling atas sendiri. Nah, jangan lupa kita instansiasi aplikasi perpustakaan. Nah, gini terlebih dahulu. Ini nggak apa-apa, ada warning ya, tapi kita jalankan terlebih dahulu saja. Oke, sudah muncul. Nah, kali ini mungkin teman-teman semua kalau mengikuti tutorial kali ini ya, yang series ini, yang di part sebelumnya, part 5 ya, itu kan kita tidak membuat ini ya bareng-bareng ya, total biaya, jumlah bayar, kembalian, kemudian button. Nah, ini punya saya sudah tak buat sesuai dengan statement saya di akhir video tutorial yang part 5 tersebut, bahwa yang total biaya, jumlah bayar, kembalian, simpan, dan reset ini dibuat sendiri. Nah, misalkan teman-teman mengalami kendala, silahkan kasih komen atau tanya di
part yang kelima tersebut ya. Pokoknya tanya di situ aja lah kalau misalkan teman-teman semua ada kendala. Nah, anggap saya di sini ya sudah membuatlah teman-teman semua sudah clear untuk total biaya, jumlah biaya, kembalian, simpan, dan reset. Karena apa? Karena untuk action event ini akan kita terapkan di button simpan dan reset ini. Ya, simpan dan reset. Jadi teman-teman semua harus sudah membuat tampilan yang ini. Itu kan PR teman-teman semua ya. Ya, supaya berkembang, kasih PR juga dong. Oke, nah setelah ini kita baru mulai membuat eventnya. Ya. Nah, di sini event yang tadi kan kita mengimplementasikan action listener. Di sini muncul metode namanya action perform. Ini saya hapus saja, nggak apa-apa. Jadi action perform ini merupakan sebuah metode di interface action listener yang wajib kita override. Kita tulis ulang, kemudian nanti kita masukkan sesuatu di sini. Ya. Nah, seperti urutan konsep event, ya, jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah mendaftarkan komponen yang akan menjadi source dari event ketika ke trigger atau dipicu atau dilakukan sesuatu oleh user. Nah, saya bikin di sini di bagian komponen juga eventnya saya taruh di sinilah. Ya, ini saya kasih blok ini. Ya, blok event. Kalau ini kan punyanya blok komponen ya. Ini saya kopikan aja di sini. N bagian komponen. Ya, source kodenya udah lumayan banyak ya. Iya. Nggak apa-apa. Teman-teman semua nggak bingung kan ya? Saya tulis kayak gini supaya kelihatan blok-bloknya. Nah, blok event. Source-nya yang mau dijadikan sebagai sumber ya, atau yang berinteraksi dengan user apa? Kan button ini ya. Nah, button simpan di sini punya saya namanya nih ya, btn simpan. btn simpan. Kemudian saya tambahkan add action listener. Kemudian di dalam kurungnya sini kasih this yang dimana mengacu pada kelas atau nanti jadinya objek ya yang saat ini aktif. Jadi ya kelas aplikasi perpustakaan. Gampangnya sih seperti itu. Selain btn simpan, juga ada btn reset. Ini yang akan kita bikin actionnya. Jadi dua button ini menggunakan sama-sama action event. Ya, dua ini. Jadi didaftarkan terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita tentukan, karena gini, biar nanti action listenernya nggak bingung dari sumber yang mana, itu ya, karena kan di sini ada dua komponen yang menggunakan event sama, yaitu action listener, supaya supaya listenernya nggak bingung, jadi kita tulis kayak gini, btn simpan set set action comment. Nah, ini misalkan simpan. Kemudian untuk yang reset set ini beratnya kita ngasih nama ya dari source-nya, dari komponennya, reset. Nah, nanti skenario-nya adalah ketika klik simpan itu akan muncul sebuah informasi data tersimpan. Ketika reset muncul informasi data sudah dibersihkan. Maksudnya reset di sini misalkan di sini ada tulisan. Jadi ketika reset kosong lagi. Jadi bersih. Simpan berarti data yang di sini nanti simulasinya adalah tersimpan, tapi di sini ya belum menyimpan ke database. Ya, hanya untuk menunjukkan bahwa ketika diklik ada sesuatu yang terjadi. Kalau sampai database repot di tutorial ini ya, karena harus ya banyak sekali yang dipikirkan. Teman-teman juga harus belajar database terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini setelah kita bikin register, setelah itu kita kasih nama dari masing-masing komponennya. Nah, kita langsung ke action performnya di sini.
Nah, gimana? Yang pertama kita bikin untuk menangkap ini kan tipenya string ya, menangkap si objeknya ataupun resource-nya. String comment, kemudian kita dapatkan objeknya nih ya. Berarti di sini get action comment. Nah, ini untuk mendapatkan kira-kira yang ke trigger itu yang mana, yang diklik si user itu yang mana, si simpankah atau si resetkah. Jadi nanti disimpan di comment, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, setelah ditangkap, nah kita bikin pemilihan ya. Jadi bisa pakai if else atau bisa pakai switch. Nah, karena di sini nilainya pasti bukan rentang, nah saya pakai case aja, switch case, oke maksudnya. Jadi misalkan di sini switch simpan, switch simpan, sorry ini kan case harusnya, switch statementnya terlebih dahulu. Masya Allah, biasa semakin malam semakin oleng. Oke, switch, kemudian baru ini case simpan. Nah, kemudian untuk case simpan ini akan ada sesuatu terjadi, misalkan kita pakai yang namanya J option pane untuk message dialog. Sorry, message dialog show dulu langsung ya, message dialog nggak muncul. Nah, kita pakai yang sederhana aja kayak gini, yang sederhana, 2 parameter, misalkan data tersimpan ini ya, untuk yang ketika dia mendapatkan komen yang nilainya simpan. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa setelah selesai kasih break. Nah, teman-teman harus ingat ya penggunaan switch case ini ya. Kalau belum ingat atau nggak ingat, belum tahu, bisa cek di tutorial Java dasar ya, Java dasar, dicek aja di list itu. Misalkan kalau reset J option pane show message dialog, banyak banget ya di show ya. Ini misalkan data apa ya, sudah data apa ya, reset berhasil, tidak aja dah ya, reset berhasil. Kemudian jangan lupa dikasih break. Nah, ini kan udah 2 ya. Nah, biasanya ada default, nah, kasih default gitu aja dah, default ya. Si defaultnya dikasih misalkan apa ya, ini aja deh, sistem out print apa ya, berarti ya tidak ada, ini aja dah, bingung, bebas mau tulis apa teman-teman. Nah, jadi gini, switch comment case yang pertama apa, case yang kedua apa, kemudian default. Kalau case 1 case 2 enggak terbaca ya atau tidak tervalidasi, berarti dia lari ke default. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu jalankan, coba berhasil atau enggak, atau ada masih error, kita cek aja. Nah, harusnya di sini ketika klik simpan muncul. Nah, sudah muncul kan ya, data tersimpan. Oke. Kalau reset berarti klik reset berhasil. Nah, sudah berhasil ya teman-teman semua ya, bisa membuat event untuk yang action event. Gampang caranya. Kalau misalkan nanti yang beneran simpan ya, berarti nanti proses untuk menyimpan ke database-nya ada di sini ya, di bagian ini. Kalau misalkan di sini ketika ada tulisan banyak biar dikosongkan lagi, klik reset ya, berarti nanti untuk ngosongin ke komponen-komponen yang ada itu masuk ke reset ini ya. Gampang ya, nggak susah
Nah, jadi misalnya nanti ada button lagi, ya tinggal di case lagi. Misalkan di sini ada tombol apa ya, edit. Ya, kasih aja di sini. Berarti nanti btn edit add action listener this. btn edit set action command, kasih nama apa, edit juga misalkan boleh. Nanti di sini case-nya edit. Terus edit itu ngapain? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi akan menyesuaikan. Gampang kan ya ternyata ya, nggak susah-susah amat ya ternyata untuk membuat sebuah event. Nah, seperti itu dulu. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan bisa kasih komen di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalkan ada request sesuatu, bisa juga deh, silahkan komen aja di bawah ini. Seperti itu ya. Nantikan untuk pembahasan yang lainnya. Nah, di part selanjutnya kita akan pakai yang key event, menggunakan cara yang lain lagi, bukan yang menggunakan kelas yang ada ini. Penasaran? Nantikan aja tutorial berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.